Hai, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masih di dalam bab momentum, impuls, dan tumbukan. Yang di bagian ini kita kemarin sudah bahas di bagian pertama mengenai momentum dan impuls. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita membahas mengenai hukum kekekalan momentum. Sebelum kita membahas mengenai hukum kekekalan momentum lebih dalam lagi, mari kita saksikan video berikut yang pernah ditayangkan di video sebelumnya. Ya, ini merupakan tumbukan dari dua benda. Sebelum tumbukan, tepat ketika bertumbukan, kemudian setelah itu kejadian setelah tumbukan. Dari video yang tadi kita bagi sistem menjadi 3 kejadian. Yang pertama kejadian sebelum bertumbukan, kemudian kejadian kedua adalah tepat pada saat mereka bertumbukan, dan kejadian ketiga adalah setelah mereka bertumbukan. Nah, di sini untuk konsep dasar mengenai hukum kekekalan momentum adalah dalam sistem yang terisolasi atau tidak ada pengaruh eksternal, maka total momentum sistem selalu tetap. Artinya total momentum awal sama dengan total momentum akhir. Atau di peristiwa ini total momentum awal yaitu sebelum tumbukan itu sama dengan total momentum akhir setelah mereka bertumbukan. Ya, kita perhatikan animasi berikut yang berkaitan dengan dua hal ini ya, yaitu arah kecepatan ke kanan itu dinyatakan sebagai arah yang positif, arah kecepatan ke kiri itu dinyatakan sebagai kecepatan yang negatif karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Dia memiliki nilai atau besar dan memiliki arah. Ini sesaat sebelum tumbukan, pada saat tumbukan, dan setelah mereka bertumbukan. Ya, kita akan ulangi dengan cepat. Hukum kekekalan momentum secara matematis dinyatakan sebagai P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Artinya total momentum sebelum tumbukan sama dengan total momentum sesudah tumbukan. Kalau kita uraikan menggunakan momentum sama dengan massa kali kecepatan, di sini menjadi M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini keterangannya. Yang tanpa tanda aksen di atasnya itu adalah keadaan sebelum bertumbukan, yang ada tanda aksen di atasnya itu adalah keadaan setelah mereka bertumbukan. Contoh ini adalah ayunan Newton. Jadi di sini ada bola-bola yang saling bertumbukan. Kalau kita amati, ketika sebuah bola ditarik ke arah kanan kemudian dia dilepaskan dan dia berayun ke kiri, ternyata bola di ujung yang paling kiri itu terpental ke kiri. Kalau kita amati di sini, ketika satu bola itu ditarik, di sini mengakibatkan bola yang di seberangnya itu bergerak berayun. Sementara bola-bola yang di tengah ada 1, 2, 3, 4, 5 bola yang di tengah itu berada dalam keadaan diam. Nah, video ini memenuhi hukum kekekalan momentum. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Di sini mula-mula yang M1-nya sama dengan 6 buah bola. Di sini dituliskan 6M dikalikan 0. Mula-mula 6 bola ini dalam keadaan diam. Dan bola yang berayun itu adalah 1 buah M, maka di sini M kali V. Ini kejadian sebelum tumbukan. Kejadian setelah tumbukan yang di ruas kanan ini gantian sekarang. Yang 1 buah bola M itu bergerak ke kiri, terpental ke kiri dengan kecepatan V,
Dan gantian yang di sebelah kanan itu ada 6 buah bola M yang diam. Berarti di sini berlaku hukum kekekalan momentum pada contoh ayunan Newton dalam peragaan animasi tadi. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh soal berikut. Nomor 1. Dua benda A sama dengan 2 kg dan B sama dengan 3 kg terletak segaris, bergerak saling mendekati dengan kecepatan masing-masing 4 meter per sekon ke kanan dan 3 meter per sekon ke kiri. Setelah bertumbukan, bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Tentukan besar dan arah kecepatan bola A sesaat setelah tumbukan. Diketahui MA 2 kg, MB 3 kg, VA 4 meter per sekon, VB sama dengan min 3 meter per sekon, dan VB aksen sama dengan 2 meter per sekon. Nah, sebelum lanjut, ini ada penegasan mengenai tanda negatif di sini. VB kenapa bernilai negatif dan VA kenapa bernilai positif itu karena arahnya. Kalau kita perhatikan di soal diketahuinya yang 4 meter per sekon itu adalah VA-nya, arahnya ke kanan, maka dia bernilai positif. Dan yang 3 meter per sekon itu adalah VB-nya, arahnya ke kiri, maka dituliskan ada tanda negatifnya di situ. Kemudian VB aksen itu sama dengan 2 meter per sekon. Di sini keterangannya adalah setelah bertumbukan, bola B bergerak ke kanan dengan kecepatan 2. Setelah bertumbukan itu berarti ada tanda aksennya, dan arah ke kanan itu berarti tanpa tanda negatif. Itu adalah VB aksennya. Pertanyaannya adalah berapakah VA aksen? Besar dan arah kecepatan bola A sesaat setelah bertumbukan. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu MA kali VA plus MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kalau kita masukkan angkanya, 2 kali 4 ditambah 3 kali min 3 sama dengan 2 kali VA aksen ditambah 3 kali 2. Kalau kita hitung dan seterusnya, ketemu VA aksen sama dengan min 3,5 meter per sekon. Tanda negatif ini menunjukkan arahnya ke kiri. Jadi benda A itu setelah bertumbukan terpental dengan arah ke kiri dengan kecepatan 3,5 meter per sekon. Itu adalah contoh soal nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Dua benda A dan B. Yang A memiliki massa 7 kg dan B memiliki massa 9 kg terletak segaris, bergerak saling mengejar. Berarti mereka bergerak dengan arah yang sama. Benda A bergerak di depan dengan kecepatan 10 meter per sekon dan benda B mengejar di belakangnya dengan kecepatan 15 meter per sekon hingga pada suatu saat karena benda B lebih cepat, kecepatannya lebih besar, maka dia mengejar dan akhirnya benda B menumbuk benda A. Setelah tumbukan, benda A bergerak dengan kecepatan 12 meter per sekon. Tentukan besar dan arah kecepatan benda B sesaat setelah tumbukan. Diketahui MA 7 kg, MB-nya 9 kg, VA 10 meter per sekon, VB-nya 15 meter per sekon. Kedua-duanya bernilai positif karena anggap saja mereka searah, sama-sama ke kanan. Kemudian VA aksen itu sama dengan 12 meter per sekon. Tidak ada keterangan arah di sini. Jadi pengertiannya adalah sesaat setelah tumbukan, benda A bergerak dengan kecepatan 12, masih sama-sama ke kanan. Nah, pertanyaannya adalah benda B itu kecepatan setelah tumbukannya berapa? Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah kecepatan benda B sesaat setelah tumbukan. Berapakah VB aksen di sini? Kita menggunakan hukum kekekalan momentum. Sama seperti tadi, MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Kalau kita masukkan angkanya, 7 dikalikan 10 ditambah 9 kali 15 sama dengan 7 kali 12 ditambah 9 kali VB aksen. Kalau kita hitung, besarnya VB aksen sama dengan 13,44 meter per sekon. Keterangannya adalah arahnya itu searah gerak semula tanpa tanda negatif di situ. Berarti sebelum tumbukan, kalau kita misalkan mereka bergerak ke kanan,
sebelum bertumbukan mereka bergerak ke kanan, ini tanpa tanda negatif, dan setelah bertumbukan pun mereka juga masih sama-sama bergerak ke kanan, searah dengan arah gerak semula. Contoh soal nomor 3. Sebutir peluru dengan massa 40 gram sedang meluncur dengan kecepatan horizontal 100 meter per sekon dan menumbuk balok kayu yang bermassa 960 gram yang diam di atas lantai horizontal. Jika peluru bersarang di dalam balok, berapakah kecepatan sistem setelah tumbukan? Di sini diketahui bahwa MP massa peluru adalah 0,04 kg, MP massa balok sama dengan 0,96 kg, V peluru mula-mula 100 meter per sekon, kemudian V baloknya 0. Ini keadaan sebelum tumbukan. Yang ditanyakan adalah V aksen. Di sini V aksen adalah kecepatan sistem setelah tumbukan. Nah, untuk kejadian ini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M peluru V peluru ditambah M balok V balok sama dengan M peluru V peluru aksen ditambah M balok kali V balok aksen. Nah, di sini kejadiannya adalah di ruas kiri itu kejadian sebelum tumbukan, yaitu peluru menuju ke balok, belum bertumbukan. Persamaan yang di ruas kanan itu adalah sesudah tumbukan, yaitu peluru bersarang atau menancap di dalam balok dan keduanya bergerak ke kanan. Berarti di sini yang ruas kiri adalah M peluru V peluru ditambah M balok V balok sama dengan sesudah tumbukan M peluru ditambah dengan M balok. Kenapa? Karena mereka menyatu menjadi satu sistem. Kemudian mereka dikalikan dengan V aksen. Kalau kita masukkan angkanya berarti 0,04 dikalikan 100 ditambah 0,96 kali 0 sama dengan 0,04 plus 0,96 dikalikan V aksen. Kalau kita hitung ketemunya 4 meter per sekon. Ini adalah kecepatan mereka berdua setelah tumbukan dan bergerak bersama-sama ke arah kanan. Contoh soal nomor 4. Sebuah mobil box yang memiliki massa 800 kg sedang bergerak lurus dengan kecepatan 90 km per jam. Karena driver kurang waspada, mobil box tersebut menabrak becak yang bermassa 200 kg yang sedang parkir di pinggir jalan. Setelah bertabrakan, keduanya yaitu mobil dan becak tadi menempel menjadi satu dan bergerak bersama dengan kecepatan berapa? Nomor 4 ini soalnya mirip dengan nomor 3 tadi. Diketahui massa mobil sama dengan 800 kg, V mobil mula-mula 25 meter per sekon, jadi 90 km per jam, kita jadikan 25 meter per sekon. Kemudian MP massa becaknya sama dengan 200 kg. Kemudian VB, V becaknya sama dengan 0, mula-mula becaknya parkir diam di pinggir jalan. Ditanyakan adalah V aksen, V atau kecepatan mereka berdua setelah menempel menjadi satu setelah bertumbukan itu sama dengan berapa. Kita kembali menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M mobil kali V mobil ditambah M becak kali V becak sama dengan M mobil ditambah M becak dikalikan V aksen. Ini kejadian sesudah tumbukan. Ya, kita masukkan angkanya. 800 dikalikan 25 ditambah 200 kali 0 sama dengan 800 ditambah 200 dikalikan V aksen. Kalau kita hitung ketemunya adalah V aksen kecepatan keduanya sama dengan 20 meter per sekon. Nomor 5. Sebuah senapan yang bermassa 2 kg menembakkan sebutir peluru bermassa 2 gram dengan kecepatan horizontal 400 meter per sekon. Hitung besar dan kecepatan senapan sesaat setelah menembakkan peluru. Dari soal diketahui massa senapan sama dengan 2 kg, massa peluru sama dengan 0,002 kg, VP aksen kecepatan peluru ketika ditembakkan itu sama dengan 400 meter per sekon. Awalnya V peluru sama dengan V senapan sama dengan 0. Nah, di sini ditanyakan berapakah VS atau kecepatan senapan sesaat peluru ditembakkan. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum.
M senapan kali V senapan ditambah M peluru kali V peluru sama dengan M senapan kali V senapan aksen ditambah M peluru kali V peluru aksen. Di ruas kiri itu kejadian sebelum ditembakkan. Keduanya sama-sama berkecepatan 0, yaitu V senapan dan V peluru. Mereka berdua sama-sama bernilai 0. Berarti yang ruas kiri sama dengan 0. Ruas kanan sekarang dia sama dengan 2 kali Vs aksen ditambah 0,002 kali 400. Kalau kita hitung ketemunya V senapan aksen atau Vs aksen sama dengan min 0,4 meter per sekon. Tanda negatif artinya senapan bergerak ke belakang atau mendorong bahu petembak. Soal nomor 6. Sebuah sampan bermasa 200 kg dinaiki oleh seorang pria yang bermasa 80 kg. Mula-mula sampan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan sampan pada saat pria tersebut meloncat ke, yang soal A, pria tersebut meloncat ke belakang, yaitu berlawanan dengan arah gerak sampan dengan kecepatan loncat sama dengan 2 meter per sekon. Yang B, pria tersebut meloncat ke depan atau searah dengan arah gerak sampan dengan kecepatan loncat sama dengan 2 meter per sekon. Diketahui massa sampan sama dengan 200 kg, massa pria sama dengan 80 kg. Mula-mula V sampan sama dengan V pria, yaitu sama dengan 10 meter per sekon, karena pria tersebut masih naik di atas sampan. Sama-sama bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V sampan setelah pria tersebut meloncat ke belakang sama dengan berapa? V sampan ketika pria tersebut meloncat ke depan itu sama dengan berapa? Kita menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu massa sampan kali V sampan ditambah massa pria kali V pria sebelum loncat ya di ruas kiri sama dengan massa sampan kali V sampan aksen ditambah massa pria kali V pria aksen. Kejadian sesaat setelah si pria melompat dari dalam sampan. Karena mula-mula dia masih naik di sampan, maka massanya boleh dijumlahkan. Jadi massa sampan ditambah massa pria dijumlahkan dikalikan V mula-mula atau V saja di sini sama dengan M sampan kali V sampan aksen ditambah M pria kali V pria aksen. Ini penting, nanti akan kita gunakan dalam menjawab soal A dan B. Ilustrasinya seperti ini. Sampan ini bersama pria ini bergerak ke arah kanan, disebut sebagai V mula-mula atau V sampannya, kecepatan perahunya ke kanan. Kalau kita tinjau ini sebagai bagian depan dan ini sebagai bagian belakang, maka nanti si pria itu akan meloncat ke arah belakang ke sana atau ke arah depan ke kanan sana. Yang pertama, ketika pria tersebut meloncat ke belakang, berarti meloncat ke arah kiri. Kita masukkan 200 ditambah 80 dikalikan 10 sama dengan 200 kali V sampan aksen ditambah 80 kali minus 2. Anak-anak perhatikan, ini penting. VP aksennya itu kecepatan pria ketika dia meloncat ke belakang. Ada tanda negatif, artinya loncatan pria tersebut melawan arah gerak perahu. Kalau perahunya bergerak ke kanan atau ke depan, sementara si pria itu meloncat ke arah belakang atau ke arah kiri, maka tandanya di sini minus ya, jadinya VP aksen sama dengan minus 2. Kalau kita masukkan angkanya 2800 ditambah 160 itu didapat dari ini 80 dikalikan minus 2, kemudian dia pindah ruas ke kiri, jadinya 160 sama dengan 200 kali VS aksen. Ketemunya adalah kecepatan sampan di sini sesaat setelah pria tersebut meloncat ke belakang itu sama dengan 14,8 meter per sekon. Ini soal yang A. Soal yang B, ketika pria tersebut meloncat ke depan searah dengan arah gerak sampan. Rumusnya masih sama dengan yang di atas, angkanya masih sama dengan yang di atas, hanya saja di sini angkanya 2. Kalau yang tadi meloncat ke belakang dia minus 2, sekarang dia meloncat ke depan searah dengan arah gerak sampan atau searah dengan arah gerak perahu, dia tandanya positif. Jadi dia 80 dikalikan 2. Sehingga di sini yang semula positif 160 di sini dipindah ruas dia menjadi negatif 160 atau 2800 minus 160 sama dengan 200 VS aksen.
Kalau kita hitung, ketemunya Vs aksen sama dengan 13,2 meter per sekon. Oke, terima kasih anak-anak. Contoh-contoh soal sudah cukup untuk materi hukum kekekalan momentum. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Kita akan latihan soal lebih banyak lagi. Terima kasih dan selamat belajar.